Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam komputer saat Anda memuat program atau video game? Ya, ada jutaan operasi yang dilakukan. Namun mungkin yang paling umum adalah menyalin data dari solid state drive atau SSD ke dalam memori akses acak dinamis atau DRAM. SSD menyimpan semua program dan data untuk penyimpanan jangka panjang, namun jika komputer Anda ingin menggunakan data tersebut, komputer harus memindahkan file yang sesuai terlebih dahulu ke DRAM, yang memerlukan waktu sehingga muncul bilah pemuatan. Karena CPU Anda hanya berfungsi dengan data setelah dipindahkan ke DRAM, ini disebut juga memori kerja atau memori utama. Alasan mengapa desktop Anda menggunakan SSD dan DRAM adalah karena solid state drive secara permanen menyimpan data dalam susunan 3 dimensi besar yang terdiri dari 1 triliun atau lebih sel memori, sehingga menghasilkan penyimpanan sebesar terabyte, sedangkan DRAM untuk sementara menyimpan data dalam susunan 2 dimensi yang terdiri dari miliaran sel kecil. Sel memori kapasitor menghasilkan gigabyte memori kerja. Mengakses bagian sel manapun dalam susunan SSD yang sangat besar dan membaca atau menulis data memerlukan waktu sekitar 50 mikrodetik, sedangkan membaca atau menulis dari sel memori kapasitor DRAM memerlukan waktu sekitar 17 nanodetik, yang berarti 3.000 kali lebih cepat. Sebagai perbandingan, jet supersonic yang melaju dengan kecepatan Mach 3 sekitar 3.000 kali lebih cepat dibandingkan kura-kura yang bergerak. Jadi kecepatan DRAM 17 nanodetik versus SSD 50 makrodetik ibarat membandingkan jet supersonic dengan kura-kura. Namun kecepatan hanyalah salah satu faktor. DRAM terbatas pada array 2 dimensi dan menyimpan sementara 1 bit per sel memori. Misalnya, stick DRAM dengan 8 chip ini dapat menampung 16 GB data. Sedangkan solid state drive yang berukuran lebih kecil dapat menampung 2 TB data, lebih dari 100 kali lipat DRAM. Selain itu, DRAM memerlukan daya untuk terus menyimpan dan menyegarkan data yang tersimpan di kapasitornya. Oleh karena itu, komputer menggunakan SSD dan DRAM dan menghabiskan beberapa detik waktu pemuatan untuk menyalin data dari SSD ke DRAM, lalu melakukan prefetching yang merupakan proses memindahkan data. Sebelum diperlukan, komputer Anda dapat menyimpan data berukuran terabyte pada SSD lalu mengakses data dari program yang sebelumnya disalin ke DRAM dalam beberapa nanodetik. Misalnya, banyak video gaming yang memiliki waktu pemuatan untuk memulai game itu sendiri, dan kemudian waktu pemuatan terpisah untuk memuat file simpanan. Selama proses memuat file simpanan, semua model 3 dimensi, tekstur, dan lingkungan status game Anda dipindahkan dari SSD ke DRAM, sehingga semuanya dapat diakses dalam beberapa nanodetik. Itulah sebabnya video game memiliki kapasitas DRAM persyaratan. Bayangkan saja, tanpa DRAM, bermain game akan menjadi 3.000 kali lebih lambat. Kita telah membahas solid state drive di video lain. Jadi dalam video ini, kita akan mendalami lebih dalam DRAM berkapasitas 16 GB ini. Pertama, kita akan melihat cara CPU berkomunikasi dan memindahkan data dari SSD ke DRAM. Lalu kita akan membuka microchip DRAM dan melihat bagaimana miliaran sel memori disusun dalam bank dan bagaimana data ditulis dan dibaca dari kelompok sel memori. Dalam prosesnya kita akan mendalami struktur nanoskopis di dalam sel memori individual dan melihat bagaimana setiap kapasitor secara fisik menyimpan 1 bit data. Terakhir kita akan mempelajari beberapa terobosan dan pengoptimalan seperti buffer burst dan tata letak DRAM terlipat yang memungkinkan DRAM memindahkan data dengan kecepatan luar biasa. Beberapa catatan singkat. Pertama, Anda dapat menemukan chip DRAM serupa di dalam GPU, ponsel cerdas, dan banyak perangkat lainnya, namun dengan pengoptimalan yang berbeda. Sebagai contoh, GPU DRAM atau VRAM yang terletak di sekeliling chip GPU memiliki bandwidth yang lebih besar dan dapat membaca dan menulis secara bersamaan, namun beroperasi pada frekuensi yang lebih rendah. Dan DRAM di ponsel cerdas Anda ditumpuk di atas CPU dan dioptimalkan untuk frekuensi yang lebih kecil, kemasan, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Kedua, video ini disponsori oleh Crucial. Meskipun mereka memberi saya DRAM ini untuk dimodelkan dan digunakan dalam video, konten tersebut diteliti secara independen dan tidak terpengaruh oleh mereka. Ketiga, terdapat struktur memori yang lebih cepat
di CPU Anda yang disebut memory cache dan bahkan register yang lebih cepat. Semua jenis memori ini menciptakan hierarki memori dengan keunggulan utama adalah kecepatan versus kapasitas, sekaligus menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen dan mengoptimalkan ukuran setiap microchip untuk produksi. Keempat, Anda dapat melihat seberapa banyak DRAM yang digunakan oleh setiap program dengan membuka monitor sumber daya komputer dan mengeklik memori. Kelima, terdapat beberapa generasi DRAM dan kita akan mempelajari DDR5. Banyak konsep utama yang kami jelaskan berlaku untuk generasi sebelumnya meskipun jumlahnya mungkin berbeda. Keenam, 17 nanodetik sungguh luar biasa cepat. Listrik merambat dengan kecepatan sekitar 1 kaki per nanodetik dan 17 nanodetik adalah waktu yang dibutuhkan cahaya untuk merambat melintasi ruangan. Terakhir, video ini cukup panjang karena mencakup banyak hal yang perlu diketahui seputar DRAM. Kami merekomendasikan untuk menontonnya terlebih dahulu dengan kecepatan 1.25 kali lipat, lalu kedua kalinya dengan kecepatan 1,5 kali untuk memahami sepenuhnya teknologi rumit ini. Bertahanlah karena ini akan menjadi video yang sangat mendetail. Sebagai permulaan, satu set DRAM juga disebut modul memori inline ganda atau DMM. Dan terdapat 8 chip DRAM pada DMM khusus ini. Pada motherboard, terdapat 4 slot DRAM. Dan ketika dicolokkan, DRAM tersebut langsung terhubung ke CPU melalui 2 saluran memori yang dijalankan melalui motherboard. Perhatikan bahwa 2 slot DRAM kiri berbagi saluran memori ini, dan 2 slot DRAM kanan berbagi saluran terpisah. Mari kita beralih ke melihat bagian dalam CPU pada prosesor. Bersama dengan sejumlah inti dan elemen lainnya, kami menemukan pengontrol memori yang mengelola dan berkomunikasi dengan DRAM. Terdapat juga bagian terpisah untuk berkomunikasi dengan SSD yang dicolokkan ke slot M2 dan dengan SSD serta hard drive yang dicolokkan ke konektor SATA. Dengan menggunakan bagian ini, bersama dengan tabel pemetaan data, CPU mengelola aliran data dari SSD ke DRAM serta dari DRAM ke memory cache untuk diproses oleh inti. Mari kita kembali untuk melihat saluran memori. Untuk DDR, 5 setiap saluran memori dibagi menjadi 2 bagian, saluran A dan saluran B. Kedua saluran memori A dan B ini secara independen mentransfer 32 bit sekaligus menggunakan 32 kabel data. Dengan menggunakan 21 kabel tambahan, setiap saluran memori membawa alamat yang menentukan tempat membaca atau menulis data dan dengan menggunakan 7 kabel sinyal kontrol, perintah dikirimkan. Alamat dan perintah dikirim ke dan dibagikan oleh keempat chip di saluran memori yang bekerja secara paralel. Namun jalur data 32 bit dibagi di antara chip, sehingga setiap chip hanya membaca atau menulis 8 bit dalam satu waktu. Selain itu, daya untuk DRAM disuplai oleh motherboard dan dikelola oleh chip tersebut pada stick itu sendiri. Selanjutnya, mari kita buka dan lihat ke dalam salah satu microchip DRAM ini. Di dalam kemasan luarnya, kami menemukan matriks interkoneksi yang menghubungkan susunan kotak bola di bagian bawah dengan cetakan yang merupakan bagian utama dari microchip ini. DRAM berukuran 2 GB ini disusun menjadi 8 grup bank yang masing-masing terdiri dari 4 bank sehingga berjumlah 32 bank. Di dalam setiap bank terdapat susunan yang sangat besar, 65.536 sel memori dengan tinggi 8.192 sel. Pada dasarnya, baris dan kolom dalam sebuah grid dengan puluhan ribu kabel dan sirkuit pendukung yang berada di luar setiap bank. Daripada melihat dadu ini, kita akan beralih ke diagram fungsional, lalu melakukan reorganisasi bank dan grup bank. Untuk mengakses 17 miliar sel memori, kita memerlukan alamat 31 bit. 3 bit digunakan untuk memilih grup bank yang sesuai, lalu 2 bit untuk memilih bank. 16 bit alamat berikutnya digunakan untuk menentukan baris yang tepat dari 65.000. Karena chip ini membaca atau menulis 8 bit dalam satu waktu, 8.192 kolom dikelompokkan berdasarkan 8 sel memori. Semuanya dibaca atau ditulis dalam satu waktu atau dengan 8, sehingga hanya diperlukan 10 bit untuk alamat kolom. Salah satu pengoptimalannya adalah alamat 31 bit ini dipisahkan menjadi 2 bagian dan dikirim hanya menggunakan 21 kabel. Pertama grup bank dan alamat baris dikirim, lalu setelah itu alamat kolom.
Selanjutnya, kita akan melihat bagian dalam sel memori fisik ini. Namun pertama-tama, mari kita bahas secara singkat tentang bagaimana struktur ini dibuat, serta sponsor video ini. Cetakan yang sangat rumit ini, juga disebut sirkuit terpadu, dibuat pada wafer silikon berukuran 300 mm, 2500 cetakan sekaligus. Pada setiap cetakan terdapat miliaran sel memori nanoskopik, yang dibuat menggunakan lusinan alat dan ratusan langkah di pabrik atau pabrik fabrikasi semikonduktor. Yang ini dibuat oleh Micron yang memproduksi sekitar 1/4 DRAM dunia, termasuk VRAM Nvidia dan AMD di GPU mereka. Micron juga memiliki lini produk DRAM dan SSD sendiri dengan merek Crucial yang seperti disebutkan sebelumnya merupakan sponsor dari video ini. Selain DRAM, Micron adalah salah satu pemasok solid-state drive terkemuka di dunia seperti SSD NVMe P5+M 2 penting ini. Dengan menginstal sistem operasi dan video game di solid-state drive NVMe Crucial, Anda pasti akan mendapatkan waktu pemuatan yang sangat cepat dan alur game yang lancar. Dan jika Anda melakukan pengeditan video, pastikan semua file tersebut ada di SSD yang cepat seperti yang ini juga. Hal ini karena hambatan kecepatan utama saat memuat sebagian besar dibatasi oleh kecepatan SSD atau hard drive tempat file disimpan. Misalnya, hard drive ini hanya dapat mentransfer data dengan kecepatan sekitar 150 megabita per detik, sedangkan SSD NVMe Crucial ini dapat mentransfer data dengan kecepatan hingga 6.600 megabita per detik, yang sebagai perbandingan adalah kecepatan kura-kura yang bergerak versus kecepatan kuda yang berlari kencang. Dengan menggunakan SSD NVMe Crucial, pemuatan video game yang memerlukan DRAM gigabyte berkurang dari 1 menit atau lebih menjadi beberapa detik. Lihat SSD NVMe Crucial menggunakan link dalam deskripsi di bawah. Mari kita kembali ke detail cara kerja DRAM dan memperbesar untuk menjelajahi satu sel memori yang terletak dalam array yang sangat besar. Sel memori ini disebut sel 1T, 1C, dan berukuran beberapa lusin nanometer. Ia memiliki dua bagian, kapasitor untuk menyimpan 1 bit data dalam bentuk muatan listrik atau elektron, dan transistor untuk mengakses dan membaca atau menulis data. Kapasitor berbentuk seperti parit dalam yang digali ke dalam silikon dan terdiri dari dua permukaan konduktif yang dipisahkan oleh isolator dielektrik atau penghalang setebal beberapa atom yang menghentikan aliran elektron namun memungkinkan medan listrik melewatinya. Jika kapasitor ini diisi dengan elektron sebesar 1 volt, maka kapasitor tersebut adalah biner 1, dan jika tidak ada muatan dan bernilai 0 volt, maka kapasitor tersebut adalah biner 0, sehingga sel ini hanya menampung 1 bit data. Desain kapasitor terus berkembang, namun dalam kapasitor parit ini, kedalaman silikon dimanfaatkan untuk memungkinkan penyimpanan kapasitif yang lebih besar, sekaligus menggunakan ruang sesedikit mungkin. Selanjutnya, mari kita lihat transistor akses dan tambahkan dua kabel. Kabel word line terhubung ke gerbang transistor, sedangkan kabel bit line terhubung ke sisi lain saluran transistor. Menerapkan tegangan ke saluran kata akan menghidupkan transistor, dan ketika transistor aktif, elektron dapat mengalir melalui saluran, sehingga menghubungkan kapasitor ke saluran bit. Hal ini memungkinkan kita mengakses dan mengisi daya kapasitor untuk menulis 1 atau mengosongkan kapasitor untuk menulis 0. Selain itu, kita dapat membaca nilai yang tersimpan dalam kapasitor dengan mengukur jumlah muatan. Namun ketika word line mati, transistor dimatikan dan kapasitor diisolasi dari bit line, sehingga menghemat data atau muatan yang ditulis sebelumnya. Perhatikan bahwa karena transistor ini sangat kecil, lebarnya hanya beberapa puluh nanometer, elektron perlahan bocor melintasi saluran, dan dengan demikian seiring berjalannya waktu, kapasitor perlu disegarkan untuk mengisi ulang elektron yang bocor. Kami akan membahas cara kerja penyegaran sel memori secara tepat nanti. Seperti disebutkan sebelumnya, sel memori 1T, 1C ini adalah salah satu dari 17 miliar sel yang ada di dalam satu dadu dan disusun dalam susunan besar yang disebut bank. Jadi mari kita buat array kecil untuk tujuan ilustrasi. Dalam array kita, masing-masing baris kata dihubungkan dalam baris dan kemudian bit line tersebut dihubungkan dalam kolom.
Baris kata dan bit line berada pada lapisan vertikal yang berbeda sehingga satu baris dapat saling bersilangan dan keduanya tidak pernah bersentuhan. Mari kita sederhanakan visualnya dan gunakan simbol untuk kapasitor dan transistor. Sama seperti sebelumnya, baris kata terhubung ke gerbang kontrol masing-masing transistor dalam baris, dan kemudian semua bit line dalam kolom terhubung ke saluran yang berlawanan dengan setiap kapasitor. Hasilnya, ketika baris kata aktif, semua kapasitor di baris tersebut terhubung ke bit line yang sesuai, sehingga mengaktifkan semua sel memori di baris tersebut. Pada waktu tertentu hanya satu baris kata yang aktif karena jika lebih dari satu baris kata yang aktif, beberapa kapasitor dalam satu kolom akan dihubungkan ke bit line dan fungsi penyimpanan data kapasitor ini akan saling mengganggu satu sama lain sehingga menjadikannya tidak berguna. Seperti disebutkan sebelumnya, dalam satu bank terdapat 65.536 baris dan 8.192 kolom, dan alamat 31 bit digunakan untuk mengaktifkan grup yang hanya terdiri dari 8 sel memori. 5 bit pertama memilih bank, dan 16 bit berikutnya dikirim ke decoder baris untuk mengaktifkan satu baris. Misalnya, bilangan biner ini mengaktifkan baris-baris kata 27,524 sehingga menghidupkan semua transistor dalam baris tersebut dan menghubungkan 8.192 kapasitor ke baris bitnya. Sementara pada saat yang sama, 65 baris kata yang berjumlah ribuan lainnya mati. Berikut diagram logika untuk decoder sederhana. 10 bit alamat yang tersisa dikirim ke multiplexer kolom. Multiplexer ini mengambil 8.192 bit line di bagian atas dan bergantung pada alamat 10 bit menghubungkan grup tertentu yang terdiri dari 8 bit line ke 8 kabel I/O input dan output di bagian bawah. Misalnya, jika alamat 10 bit kita ini, maka hanya bit line 4,784 hingga 4,791 yang akan terhubung ke kabel I/O dan bit line 8 ribuan lainnya tidak akan terhubung ke apapun. Berikut diagram logika untuk multiplexer sederhana. Kami sekarang memiliki sarana untuk mengakses sel memori apapun dalam array yang sangat besar ini. Namun untuk memahami 3 operasi dasar, membaca, menulis dan menyegarkan, mari tambahkan 2 elemen ke tata letak kita. Penguat indera di bagian bawah setiap bit line, dan driver baca dan tulis di luar multiplexer kolom. Mari kita lihat membaca dari sekelompok sel memori. Pertama, perintah baca dan alamat 31 bit dikirim dari CPU ke DRAM. 5 bit pertama memilih bank tertentu. Langkah berikutnya adalah mematikan semua word line di bank tersebut, sehingga mengisolasi semua kapasitor, lalu mengisi ulang semua bit line 8.000 ke 0,5 volt. Berikutnya, alamat baris 16 bit berubah menjadi satu baris, dan semua kapasitor dalam baris tersebut dihubungkan ke bit lainnya. Jika sebuah kapasitor memiliki tegangan 1 dan diberi muatan sebesar 1 volt, maka sejumlah muatan mengalir dari kapasitor tersebut ke saluran bit 0,5 volt, dan tegangan pada saluran bit tersebut meningkat. Penguat indera kemudian mendeteksi sedikit perubahan atau gangguan tegangan pada bit line, memperkuat perubahan tersebut, dan mendorong tegangan pada bit line hingga 1 volt. Namun jika 0 disimpan dalam kapasitor, muatan mengalir dari bit line ke kapasitor, dan bit line 0,5 volt menurunkan tegangannya. Penguat sensor kemudian melihat perubahan ini, memperkuatnya, dan menurunkan tegangan bit line hingga 0 volt atau ground. Penguat indera diperlukan karena kapasitornya sangat kecil dan bit line-nya agak panjang, sehingga kapasitor perlu memiliki komponen tambahan untuk merasakan dan memperkuat nilai apapun yang disimpan. Sekarang, semua bit line 8 ribuan digerakkan ke 1 volt atau 0 volt sesuai dengan muatan yang tersimpan di kapasitor baris yang diaktifkan, dan baris ini sekarang dianggap terbuka. Selanjutnya, multiplexer pemilihan kolom menggunakan alamat kolom 10 bit untuk menghubungkan 8 bit line yang sesuai ke driver baca, yang kemudian mengirimkan 8 nilai dan voltase ini melalui 8 kabel data ke CPU. Menulis data ke sel memori ini serupa dengan membaca, namun terdapat beberapa perbedaan utama. Pertama-tama, perintah tulis, alamat, dan 8 bit yang akan ditulis dikirim ke chip DRAM. Berikutnya, sama seperti sebelum bank dipilih, kapasitor diisolasi, dan bit line diisi terlebih dahulu hingga 0,5 volt.
Lalu, dengan menggunakan alamat 16 bit, satu baris diaktifkan, kapasitor mengganggu bit line, dan penguat indera mendeteksi hal ini dan mengarahkan bit line ke 1 atau 0 sehingga membuka baris tersebut. Selanjutnya alamat kolom menuju ke multiplexer. Namun kali ini, karena perintah tulis dikirimkan, multiplexer menghubungkan 8 bit line tertentu ke driver tulis yang berisi 8 bit yang dikirimkan CPU melalui kabel data dan diminta untuk menulis. Driver tulis ini jauh lebih kuat daripada penguat indera, sehingga mereka mengesampingkan voltase apapun yang sebelumnya ada pada bit line, dan menggerakkan masing-masing 8 bit line ke 1 volt untuk menulis 1, atau 0 volt untuk menulis 0. Tegangan bit line baru ini mengganti muatan atau nilai yang disimpan sebelumnya di masing-masing 8 kapasitor pada baris terbuka, sehingga menulis 8 bit data ke sel memori yang sesuai dengan alamat 31 bit. 3 catatan singkat. Pertama, sebagai pengingat, penulisan dan pembacaan dilakukan secara bersamaan dengan keempat chip di saluran memori bersama, menggunakan alamat 31 bit dan kabel perintah yang sama, namun dengan kabel data yang berbeda untuk setiap chip. Kedua, pada DDR5 untuk biner 1, voltase sebenarnya adalah 1,1 volt, untuk DDR4 adalah 1,2 volt. Dan generasi sebelumnya memiliki voltase yang lebih tinggi lagi, dengan voltase pra-pengisian bit line menjadi setengah dari voltase tersebut. Namun untuk DDR5, saat menulis atau menyegarkan tegangan yang lebih tinggi, sekitar 1,4 volt diterapkan dan disimpan di setiap kapasitor untuk biner 1 karena muatan akan bocor seiring waktu. Namun untuk mempermudah kita akan tetap menggunakan angka 1 dan 0. Ketiga, jumlah grup bank, bit line, dan word line sangat bervariasi antar generasi dan kapasitas, namun selalu dalam pangkat 2. Mari kita lanjutkan dan diskusikan operasi ketiga yang menyegarkan sel memori di bank. Seperti disebutkan sebelumnya, transistor yang digunakan untuk mengisolasi kapasitor berukuran sangat kecil sehingga muatan bocor ke seluruh saluran. Operasi penyegaran cukup sederhana dan merupakan rangkaian penutupan semua baris, pengisian awal bit line ke 0,5 volt, dan pembukaan baris. Untuk menyegarkan kembali, sama seperti sebelumnya, kapasitor mengganggu jalur bit, dan kemudian penguat sensor menggerakkan jalur bit, dan kapasitor baris terbuka sepenuhnya hingga 1 volt atau turun, hingga 0 volt bergantung pada nilai kapasitor yang disimpan, sehingga mengisi ulang muatan yang bocor. Proses penutupan baris, pengisian awal, pembukaan, dan penguatan indera ini terjadi baris demi baris, memerlukan waktu 50 nanodetik untuk setiap baris hingga 65.000 baris disegarkan dan memerlukan waktu total sekitar 3 milidetik untuk selesai. Operasi penyegaran terjadi sekali setiap 64 milidetik untuk setiap bank karena secara statistik berada di bawah waktu terburuk yang diperlukan sel memori untuk mengeluarkan terlalu banyak daya sehingga satu yang disimpan berubah menjadi 0 sehingga mengakibatkan hilangnya data. Mari kita mundur sejenak dan mempertimbangkan jumlah data yang dipindahkan melalui sel memori DRAM dalam jumlah yang sangat besar. Kumpulan sel memori ini menangani hingga 4.800 juta permintaan untuk membaca dan menulis data setiap detik, sambil menyegarkan setiap sel memori di setiap kumpulan baris demi baris sekitar 16 kali per detik. Jumlah pergerakan data tersebut sangat besar dan menggambarkan kekuatan komputer yang sesungguhnya. Ya, mereka melakukan hal-hal sederhana seperti perbandingan, aritmatika, dan memindahkan data, namun dengan kecepatan miliaran kali per detik. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa komputer perlu melakukan begitu banyak perpindahan data. Nah, ambil contoh video game ini. Anda memiliki perhitungan yang jelas seperti pergerakan karakter Anda dan kudanya. Namun ada pula rumput, pohon, batu, dan hewan yang posisi dan geometrinya disimpan dalam DRAM. Lalu lingkungan seperti pencahayaan dan bayangan mengubah warna dan tekstur lingkungan untuk menciptakan dunia yang realistis. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi terobosan dan pengoptimalan yang memungkinkan DRAM menjadi sangat cepat. Namun, sebelum kita membahas semua detail tersebut, kami akan sangat berterima kasih jika Anda dapat meluangkan waktu untuk menekan tombol suka, berlangganan jika Anda belum melakukannya, dan ketik komentar singkat di bawah, karena ini akan membantu menyebarkan video ini kepada orang lain. Selain itu, kami memiliki Patreon dan sangat menghargai dukungan apapun.
Sejauh ini adalah video kami yang terpanjang dan paling detail, dan kami berencana membuat lebih banyak video yang membahas detail mendalam tentang cara kerja komputer. Kami tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Anda. Jadi terima kasih telah menonton dan melakukan 3 hal cepat ini. Ini sangat membantu. Topik kompleks pertama yang akan kita bahas adalah alasan adanya 32 bank, serta parameter pada kemasan DRAM. Setelah itu, kita akan menjelajahi buffer burst, sub-array, dan arsitektur DRAM terlipat serta apa yang ada di dalam penguat indera. Mari kita lihat bank-banknya. Seperti disebutkan sebelumnya, membuka satu bank di bank memerlukan semua langkah ini dan proses ini memerlukan waktu. Namun jika sebuah baris sudah terbuka, kita dapat membaca atau menulis ke bagian manapun dari 8 sel memori hanya dengan menggunakan alamat kolom 10 bit dan multiplexer pemilihan kolom. Saat CPU mengirimkan perintah baca atau tulis ke baris yang sudah terbuka, hal ini disebut klik baris atau klik halaman, dan hal ini dapat terjadi berulang kali. Dengan menekan baris, kita melewatkan semua langkah yang diperlukan untuk membuka sebuah baris, dan cukup menggunakan alamat kolom 10 bit untuk mengalihkan kumpulan 8 kolom atau bit line yang berbeda, menghubungkannya ke driver baca atau tulis, sehingga menghemat sejumlah besar uang waktu. Baris yang terlewat adalah ketika alamat berikutnya ditujukan untuk baris yang berbeda, yang mengharuskan DRAM untuk menutup dan mengisolasi baris yang sedang terbuka, lalu membuka baris baru. Pada paket DRAM biasanya terdapat 4 angka yang menentukan parameter waktu terkait baris yang tercapai, pengisian awal, dan baris yang terlewat. Angka pertama mengacu pada waktu yang diperlukan antara pengiriman alamat dengan baris terbuka, sehingga baris terkirim, hingga penerimaan data yang disimpan di kolom tersebut. Angka berikutnya adalah waktu yang diperlukan untuk membuka sebuah baris jika semua baris diisolasi dan bit line telah diisi sebelumnya. Kemudian, angka berikutnya adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi ulang bit line sebelum membuka sebuah baris. Dan angka terakhir adalah waktu yang diperlukan antara aktivasi baris dan melakukan pengisian terlebih dahulu berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa angka-angka ini diukur dalam siklus jam. Row hits juga menjadi alasan mengapa alamat dikirimkan dalam 2 bagian. Pertama, pilihan bank dan alamat baris yang disebut res, dan kemudian alamat kolom yang disebut CAS. Jika bagian pertama, pilihan bank dan alamat baris, cocok dengan baris yang sedang dibuka, maka baris tersebut akan tercapai dan DRAM hanya memerlukan alamat kolom dan perintah baru, lalu multiplexer akan bergerak di sekitar baris yang terbuka. Karena penghematan waktu dalam mengakses baris terbuka, pengontrol memori, CPU, program, dan compiler dioptimalkan untuk meningkatkan jumlah klik baris berikutnya. Kebalikannya disebut thrashing, adalah ketika suatu program berpindah-pindah dari satu baris ke baris lain berulang kali. Dan ini jelas sangat tidak efisien, baik dari segi energi maupun waktu. Selain itu, DRAM DDR5 memiliki 32 bank karena alasan ini. Baris, kolom, penguat sensor, dan decoder baris di setiap bank beroperasi secara independen satu sama lain, sehingga beberapa baris dari bank yang berbeda dapat dibuka secara bersamaan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tabrakan baris, dan mengurangi waktu rata-rata yang diperlukan untuk membuka baris. CPU untuk mengakses data. Selain itu, dengan memiliki beberapa grup bank, CPU dapat menyegarkan satu bank di setiap grup bank sekaligus sambil menggunakan 3 grup bank lainnya, sehingga mengurangi dampak penyegaran. Pertanyaan yang mungkin Anda miliki sebelumnya adalah, mengapa bank jauh lebih tinggi dibandingkan lebarnya? Dengan menggabungkan semua bank bersama-sama, Anda dapat membayangkan chip ini memiliki tinggi 65.000 baris dan lebar 262.000 kolom. Dan dengan menambahkan 31 pembagian dengan jarak yang sama di antara kolom sehingga menciptakan bank, kami memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi dalam membaca, menulis, dan menyegarkan. Perlu diperhatikan juga bahwa pada kemasan DRAM terdapat kapasitasnya dalam gigabyte, jumlah jutaan transfer data per detik yang merupakan 2 kali frekuensi clock, dan kecepatan transfer data puncak dalam megabyte per detik. Pengoptimalan desain berikutnya yang akan kita jelajahi adalah buffer burst dan panjang burst. Mari kita tambahkan lokasi penyimpanan sementara baca dan tulis 128 bit yang disebut buffer burst ke diagram fungsional kita. Daripada 8 kabel keluar dari multiplexer,
kita akan memiliki 128 kabel yang terhubung ke lokasi buffer 128 bit ini. Selanjutnya, alamat kolom 10 bit dipecah menjadi dua bagian, 6 bit digunakan untuk multiplexer dan 4 bit untuk buffer burst. Mari kita jelajahi perintah membaca. Dengan buffer burst yang ada, 128 sel memori dan bit line dihubungkan ke buffer burst menggunakan 6 bit kolom, sehingga memuat sementara atau menyimpan 128 nilai ke dalam buffer burst. Dengan menggunakan 4 bit sebagai buffer, 8 lokasi data yang diakses dengan cepat di buffer burst terhubung ke driver baca dan data dikirim ke CPU. Dengan menelusuri 4 bit ini, seluruh 16 rangkaian 8 bit dibacakan sehingga panjang burst adalah 16. Setelah itu, rangkaian 128 bit line dan nilai baru dihubungkan dan dimuat ke buffer burst. Ada juga buffer burst tulis yang beroperasi dengan cara serupa. Keuntungan dari desain ini adalah 16 set 8 bit per microchip yang berjumlah 1024 bit dapat diakses dan dibaca atau ditulis dengan sangat cepat selama semua data bersebelahan. Namun pada saat yang sama, kita masih memiliki granularitas dan kemampuan untuk mengakses kumpulan 8 bit apapun jika permintaan data kami berpindah-pindah. Pengoptimalan desain berikutnya adalah kumpulan 65.536 baris kali 8.190. Dua kolom ini berukuran cukup besar dan menghasilkan baris kata dan bit line yang sangat panjang, terutama jika dibandingkan dengan ukuran masing-masing sel memori kapasitor parit. Oleh karena itu, array yang sangat besar dipecah menjadi blok-blok yang lebih kecil berukuran 1024 kali 1024 dengan penguat indera perantara di bawah setiap sub-array dan membagi baris-baris kata serta menggunakan skema penguraian baris hierarki. Dengan membagi bit line tersebut, jarak dan jumlah kabel yang menghubungkan masing-masing kapasitor kecil ketika mengganggu bit line ke penguat sensor akan berkurang, sehingga kapasitor tidak harus terlalu besar. Dengan membagi baris-baris tersebut, beban kapasitif dari 8.000 gerbang dan saluran transistor berkurang, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan semua transistor akses dalam satu baris berkurang. Topik terakhir yang akan kita bicarakan adalah yang paling rumit. Ingat bagaimana kita memiliki penguat indera yang terhubung ke bagian bawah setiap bit line. Nah, pengoptimalan ini memiliki 2 bit line per kolom yang menuju ke masing-masing penguat indera dan baris sel memori bergantian yang terhubung ke bit line kiri dan kanan sehingga menggandakan jumlah bit line. Bila satu baris aktif, separuh bit line aktif sedangkan separuh lainnya pasif. Dan sebaliknya bila baris berikutnya aktif. Pindah ke bawah untuk melihat ke dalam penguat indera, kita menemukan inverter berpasangan silang. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ketika bit line aktif adalah 1, bit line pasif akan digerakkan oleh inverter berpasangan silang. Ini ke nilai sebaliknya, yaitu 0. Dan ketika bit line aktif adalah 100, 0, bit line pasif menjadi 1. Perhatikan bahwa bit line pasif terbalik tidak terhubung ke sel memori manapun, sehingga tidak mengacaukan data apapun yang tersimpan. Inverter berpasangan silang membuat kedua bit line ini selalu berlawanan satu sama lain, dan keduanya disebut pasangan diferensial. Ada 3 manfaat dari desain ini. Pertama, pada langkah pra-pengisian, kita ingin menjadikan semua bit line menjadi 0,5 volt dan dengan memiliki pasangan diferensial bit line aktif dan pasif. Solusi termudah adalah dengan memutuskan sambungan inverter berpasangan silang dan membuka saluran di antara keduanya menggunakan transistor. Muatan dengan mudah mengalir dari bit line 1 ke 0, dan keduanya rata-rata keluar dan menetap pada 0,5 volt. 2 manfaat lainnya adalah kekebalan terhadap kebisingan dan pengurangan kapasitansi parasit pada bit line. Manfaat ini terkait dengan fakta bahwa dengan menciptakan 2 kabel listrik yang bermuatan berlawanan dan medan listrik berpindah dari satu ke yang lain, kita mengurangi jumlah medan listrik yang dipancarkan ke arah yang menyimpang dan juga meningkatkan kemampuan penguat indera untuk memperkuat satu bit line menjadi 1 volt dan yang lainnya menjadi 0 volt. Catatan terakhir adalah ketika membahas DRAM, salah satu topik utamanya adalah pengaturan waktu alamat, sinyal perintah dan data, serta akronim terkait DDR atau kecepatan data ganda, dan SDRAM atau DRAM sinkron. Topik-topik ini dihilangkan dari video ini karena memerlukan waktu tambahan 15 menit untuk dapat dijelajahi dengan benar. Itu cukup untuk DRAM dan kami bersyukur Anda berhasil sampai sejauh ini dalam video. Kami yakin masa depan akan memerlukan penekanan yang kuat pada pendidikan teknik
Dan kami berterima kasih kepada semua sponsor keanggotaan Patreon dan YouTube kami yang telah mendukung impian ini. Jika Anda ingin mendukung kami di langganan YouTube atau Patreon, Anda dapat menemukan link di deskripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Nathan, Peter, dan Jacob yang merupakan mahasiswa doktoral di Institut Penelitian Keamanan Siber Florida yang telah membantu meneliti dan meninjau konten video ini. Mereka melakukan riset dasar untuk menemukan titik lemah dalam keamanan perangkat dan apakah perangkat keras telah disusupi. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang program Pascasarjana FAIX atau pekerjaan mereka, kunjungi situsnya menggunakan tautan dalam deskripsi. Ini adalah Branch Education, dan kami membuat animasi 3 dimensi yang mendalami teknologi yang mendorong dunia modern kita. Tonton video cabang lainnya dengan mengklik salah satu kartu ini atau klik di sini untuk berlangganan. Terima kasih telah menonton sampai akhir.